Kalau misal di Instagram atau di TikTok itu hanya isinya orang bermaksiat, kan kita sebagai salah satu umat Rasulullah kan harus juga perhatian kepada kasihan umat masa ya dibodohin sama orang-orang kafir, lihat kayak Dipertontonkan gitu. itu. Iya. Maka kita juga harus terjun juga ke situ. Kalau bukan kita kan gimana lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita di Darul Marifah Channel di YouTube kesayangan teman-teman semua ya. Alhamdulillah kita juga kali ini bersama Ustadz Sultan. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat, maaf ya. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu, Ustadz. Perkenalkan diri. Mungkin dari gimana aja nih? Ustadz Sultan mungkin dari Sapika, dari Kota terus apa nih? Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Al-Fakir Muhammad Sultan Abdul Ghani. Saya asli Tegal, ya dari Jawa Tengah. Tegal, Jawa Tengah sama? Iya, Jawa Tengah, Tegal. Biasanya orang-orang tuh kenalnya kayak Medok gitu, ya, ngapak. Itu bahasa Jawa. Bahasa Jawanya. Memang ciri khas. Tapi kan kenapa kadang ngapak, Ustaz? Ulun ngapak juga kalau sama beberapa orang gitu. Iya. Kayak apa Ustaz ngapaknya? Ngapak tuh biasanya bahasanya dia bahasa Jawa, cuman dia mirip dengan bahasa Sunda. Logatnya Iya, lebih ini setelah kayak logatnya. kental gitu kayak beda lah. Oh ini orang Tegal nih gitu Iya. setelah. Jadi kayak bahasanya tuh berbeda sedikit. Biasanya kalau bahasa Jawa itu sego, itu nasi kan. Oh, kalau di ngapak itu bisa diganti A jadi sega kayak gitu. Sega. Iya. Oh jadi kayak lebih. Oh ada Jadi cengkok- intonasinya cengkoknya. ya kayak gitu. Kayak gitu tadi. Istimewanya Indonesia. Kalau disampit ngapak itu ini Ustaz. Kapak. Iya. Motong. Motong kayu. Nggak disampit. Iya. Nah Ustaz Sultan sendiri nih dalam rangka apa nih Ustaz? Di Darul Marifah nih apa kalau bahasanya kalau SMK itu kan ada magang Ustaz. Magang. Ada KKN mungkin seperti itu lah Ustaz lah. Ya, kalau sini emang dari pihak Pondok Pesantren Darul Bawa Dakwah itu memberikan Tugas. kayak bukan tugas sih, seperti praktek mengajar. Jadi selama mondok lama itu dia bisa mengajar nggak sih? Nah, itu dipraktekkan pada pondok-pondok yang lain. Jadi kita disebar ke pondok-pondok yang lain itu untuk praktek mengajar situ. Santri praktek mengajar. Tapi alhamdulillah Darul Marifah tuh punya kesempatan dapat pengajar atau calon pengajar seorang Ustadz Sultan. Ustadz Sultan ini salah satu orang yang di balik layar medianya Darul Marifah Channel. Insyaallah. Jadi kalau mungkin santri-santri atau alumni yang nonton ada perubahan, ada perbaikan di media YouTube-nya Darul Marifah Channel itu salah satunya Ustadz Sultan ini. Jadi kedatangan Ustadz Sultan ada perubahan banyak lah, alhamdulillah. Artinya nggak banyak juga sih. Sebenarnya merendah orang yang banyak ilmunya memang Insyaallah. seperti itu merendah. Nah Ustadz Sultan ini kan dikenal istilahnya tuh lugas atau banyak pengetahuan di apa namanya tuh media loh di apa namanya pengetahuan tentang setting audio, video, di multimedia lah. Iya. Itu bahasanya kan. Itu dapatnya di mana Ustaz? Maksudnya memang dari pondok kah atau ada otodidak kah atau di mana? Kalau dari ilmu medianya itu awal mulai iseng-iseng waktu zaman Corona itu kan darurat tuh ada liburan 1 tahun. 1 tahun akhirnya daripada gabut aja kita mulai suka ngedit sedikit di HP, ngedit sedikit. Jadi aslinya ya kayak biasanya orang pertama ngedit ya gimana, nggak terlalu bagus juga. Ini setelah kayak ada hobi baru atau Iya, ada hobi kesukaan baru, yang baru kesukaan. daripada kosong tadi Ya, setelah. daripada kosong. Akhirnya suka ngulik-ngulik. Jadi aslinya sih ini otodidak aja. Jarang, paling tanya sama beberapa teman-teman, ini gimana sih caranya, ini gimana caranya. Sisanya itu paling kita
otodidak, cari tutorial di YouTube ataupun di teman-teman yang lain kayak gitu, pengalaman teman-teman yang lain, sisanya kayak gitu. Kita ulik-ulik lagi. Jadi lebih banyak otodidak berarti Ustaz. iya, daripada belajar Atau tim. pernah kursus kah atau gimana Ustaz? Kalau kursus sih belum pernah juga. Ya nggak ada kayak kelas-kelas khusus kayak gitu. Cuman apa ya, ketertarikan itu menumbuhkan rasa kayak keingintahuan ya. Jadinya kita selalu pengen tahu kayak ini gimana sih caranya bikin motion graphic, bikin ini biar postingan Instagram feed-nya muncul dan sebagainya. Akhirnya kita pelajari manajemen sosial media bagaimana, pelajari bagaimana editing, bagaimana biar dia warnanya pas dan lain sebagainya. Kita ulik-ulik lagi kayak gitu. Jadi memang dasarnya ketertarikan terhadap multimedia tadi, terus tidak gitu setelah. Kalau di Darul Ma'rifah sendiri saat di Sampit ya tempatnya, Ustaz sudah berapa lama Ustaz di sini Ustaz? Mungkin terbilang 10 atau 11 bulan mungkin. Udah hampir 1 tahun. Iya, hampir 1 tahun. Tapi kira-kira dari Ustaz nih ada kendala lah Ustaz di sini Ustaz. Maksudnya kayak pas Ustaz ngajar, ternyata beda nih kalau santri di Jawa seperti ini, santri di Kalimantan seperti ini. Ada kendala nggak? Kalau beda sih pasti beda karena Indonesia kan beragam. Ada yang ini. Mungkin di sini kita bisa letak asiknya tuh. Jadi kita bisa mencari sikap seseorang. Jadi ternyata orang Kalimantan kayak gini loh, orang Jawa tuh kayak gini loh. Jadi bisa kita saling melengkapi satu sama lain. Nah, salah satunya mungkin kendala pasti dari pertama ya dari bahasa. Kan saya terlahir dari keluarga Jawa lah, habis itu dikirim ke sini pakai bahasa Banjar. Pertamanya langsung jadi memang ya nggak tahu sama sekali. Paling cuman ulun, pian dan sebagainya itu. Ulun, pian. Sudah makan kan pian? Tapi sudah mau setahun deh udah mengerti lah Ustaz. Ya, alhamdulillah. Masih ya itu juga ketertarikan juga kayak pengen belajar bahasa Banjar gimana sih. Jadi lebih tertarik lagi sama kesenian-kesenian dan lain sebagainya. Kalau kendala khususnya apa Ustaz? Kalau di impian mengajarkan multimedia khususnya nih Ustaz, apa tuh kendala Ustaz? Biasanya kalau kendala khusus sih mungkin saat ini mungkin belum ada ya, karena alhamdulillah kita dilengkapi beberapa banyak sekali dari pengasuh itu kan banyak, beliau memberi kamera lain sebagainya, menambahkan ini sangat mensupport. Jadi kita disupport, jadi alhamdulillah nggak ada, mungkin saat ini nggak ada kendala dalam saat itu. Alhamdulillah disupport sama pengasuh pondok, pimpinan pondok, alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji dan Bu Haji sudah mensupport multimedianya Darul Ma'rifah. Selain di YouTube Ustaz, ada di media sosial lain lagi lah Ustaz? Media sosial untuk saat ini kita masih di Instagram, aktif di Instagram dan di TikTok. Instagram dan di TikTok. Oh, udah ada di TikTok nih Ustaz. Mungkin Facebook menyusul. Kalau biasanya kan ibu-ibu zaman bapak-bapak zaman sekarang tuh ke Facebook kan. Itu Facebook masih Pro. Ya, Facebook Pro. Berarti udah aktif di TikTok juga TikTok dan Instagram. Udah di beberapa media sosial sudah aktif. Channelnya Darul Ma'rifah. Kalau di IG-nya, Instagramnya tuh Ponpes Dalma. Ponpes Dalma. Kalau di TikToknya juga Ponpes Dalma juga. Kalau di YouTube-nya Darul Ma'rifah channel. Oh, Darul Ma'rifah channel. Iya, Darul Ma'rifah channel. Nah, kalau ini Ustaz ini kan kira-kira kan dikasih waktu juga kan tugas belajar ngajar tadi kan di Darul Ma'rifah yang di Sampit nih Ustaz. Berapa lama Ustaz? Kalau tugas dari pondok pesantren 20 Sya'ban itu sudah diperbolehkan pulang. Berarti Ustaz sebentar lagi mau pulang. Terakhir. Berarti ini podcast pertama Ustaz Sultan dan juga yang terakhir kayaknya. Tapi kita tidak ingin yang terakhir Ustaz. Kalau boleh Ustaz, misalkan ada keinginan lagi balik ngajar di pondok pesantren Darul Ma'rifah, bagaimana Ustaz? Kalau misal keinginan sih ya dengan keadaan yang seperti ini dan lingkungan yang
good dan lain sebagainya yang bagus. Alhamdulillah pengen aja kayak ketertarikan kayak ya pengen lama-lama lagi. Ini juga saya pulangnya diundur. Aslinya 20 Sya'ban, sekarang udah 21 atau 22 ini. Saking Iya. pengennya di sini. Pengen dulu sini kayak rasa lingkungan baru. Bagaimana sih gimana sih kayak kehidupan di pondok pesantren, apa menjadi sosok di pondok pesantren, apa kayak Pelajar. ya, mengajarkan bagaimana pada santri dan sebagainya. Berarti sebentar lagi Ustaz Sultan mau balik ke Darul lagi, Iya. menyelesaikan pendidikannya lagi sebentar. Pendidikan satu. Kira-kira di sana berapa lama lagi Ustaz? Ada mau ditargetkan kan, maksudnya kayak ke depan ini yang kayak Anda lanjut kemana lagi? Mungkin hanya 1 tahun itu, 2 tahun sama mengabdinya 1 tahun. Jadi kelas 3 Aliyah mengabdi 1 tahun, habis itu sudah Insya Allah mungkin bisa pulang, nggak tahu juga, masih belum ada planning. Tapi kedepannya ya kalau emang Allah takdirkan mungkin bisa juga balik lagi ke sini. Amin. Mudah-mudahan Ustaz Sultan bisa balik ngajar lagi di Pondok Pesantren Darul Ma'rifah Sampit. Kalau panutan Ustadz sendiri, Ustaz Sultan kan kayak mungkin ada panutan dalam hal ketertarikan tentang media tadi kayak, atau dalam hidup lah khususnya, ada panutan nggak Ustaz? Kalau sosok dalam kehidupan panutan tanpa diragukan lagi, kalau panutan seluruh umat ya pasti Rasul, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuman kita bagaimana kita meladani akhlaknya. Biasanya kalau orang cuman ini panutan saya, cuman ngikutin aja gitu. Tapi nggak, cuman ngaku-ngaku tapi nggak ngikutin kayak gitu. Itu yang susahnya. Di situ kan kita diuji juga bagaimana harus mengikuti dan ikuti sunnahnya dan lain sebagainya. Termasuk dalam hal berdakwah dengan multimedia ini juga, itu termasuk salah satu panutan dari Rasul, karena beliau kan mensebarkan kebaikan, kayak sebarkanlah kebaikan dariku walaupun 1 ayat kayak gitu. Jadi sekarang kan zamannya digital. Kalau misal ceramah aja mungkin orang lebih sibuk ke HP pasti kan. Jadi dengan media sosial itu bisa berdakwah juga. Iya, karena YouTube ini kan sekarang kan bisa diakses dimanapun. Ya, bisa diakses dimanapun. Jadi channelnya Darul Ma'rifah tidak hanya lingkupnya di masjid atau di pondok Darul Ma'rifah aja, bisa ditonton kayak misalkan di Antang Kalang, mungkin di kecamatan yang terjauh di Sampit, ada kecamatannya. Iya, jadi yang kayak di pelosok-pelosok itu masih bisa menyaksikan bagaimana murid anak-anaknya yang dititipkan sini. Jadi bisa mengawas atau memantau juga setelah dengan hadirnya media ini Tapi lebih kalau media ini menurut Ustadz Sultan, media ini lebih banyak positifnya kah atau gimana Ustadz? Kalau media mungkin tergantung seiring berkembangnya zaman. Seiring berkembangnya zaman. Mungkin seiring berkembangnya zaman tergantung orang menyikapinya bagaimana. Soalnya kan ada baik dan ada buruknya. Biasanya kalau orang buka TikTok dan algoritmanya itu yang bekerja, dia suka yang kemaksiatan dan lain sebagainya, maka akan terus kemaksiatan yang muncul. Tapi berbeda kalau dia udah algoritma dari TikTok dan Instagramnya dia berbeda, maka akan terus. Jadi itu sih personal. Nah, maka dari itu kalau misal di Instagram atau di TikTok itu hanya isinya orang bermaksiat, kan kita sebagai salah satu umat Rasulullah kan harus juga perhatian kepada kasihan umat masa ya dibodohin sama orang-orang kafir, lihat gitu. Maka kita juga harus terjun juga ke situ. Kalau bukan kita kan gimana lagi? Maka mau nggak mau kita harus terjun ke dunia yang digital, dunia digital. Bahkan Habib Umar bin Hafid aja, beliau semua platform ada, di X, di Twitter, di X ya Twitter sih, sama Threads, Instagram, semuanya Facebook ada juga. Dia mensiarkan live, jadi darasnya beliau, pelajarannya beliau disiarkan secara live. Walaupun yang nonton ya cuman segitu aja, cuman ya itu salah satu bentuk kita dakwah kepada Allah. Salah satu juga memerangi tadi, contoh memerangi kemaksiatan yang terlalu buka-bukaan di medsos tadi, sangat memprihatinkan kalau bahasa sekarang. Ini kalau tidak ada sosok seperti Ustaz Sultan ini, kita juga bingung bagaimana kita
mengupload ke YouTube-nya seperti apa Ustaz. Karena jujur aja Ustaz, ilmu-ilmu yang menguasai multimedia itu kan tidak banyak orang yang bisa secara umum. Mungkin menghidupkan, mematikan mungkin bisa, tapi kalau istilahnya menghidupkan laptop terus mengedit videonya, nah itu yang perlu sosok, salah satunya Susuton bisa mengajarkan kita lah. Ya alhamdulillah ini niatnya. Akhirnya juga waktu pertama kesini kurang ini juga karena diamanahkan sama pengasuh untuk mengatur anak-anak seperti guru tugas SPM sebelumnya, santri-santri praktek mengajar sebelumnya tuh kayak antum jadi kismut tartib ya. Kismut tartib itu seperti kayak mengatur anak-anak di masjid, sholatnya bagaimana, terlambat dan lain sebagainya. Karena langsung kayak ya anak terima ketertiban kita terima. Dan itu ketika melihat kayak media sosial pondok pesantren dan YouTube kayak terlihat mungkin kurang adanya apa sih Pengetahuan. Iya, kurang ada pengetahuan sama bimbingan. Ya, terus kurang adanya ketertarikan juga mungkin. Alhamdulillah akhirnya anak kayak berniat membantu, terutama yang membantu dalam media ini. Alhamdulillah beliau biasa dulu itu akhirnya langsung mensupport kami dan mempercayakan amanah tersebut. Akhirnya alhamdulillah sampai saat ini masih berkembang dan insyaallah semoga selalu berkembang sampai yaumul qiyamah. Amin. Memang luar biasa pimpinan pondok Darul Marifah ini Abuya Ustadz Haji Fadullah itu selalu mensupport kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa membangun dan memajukan pondok pesantren. Karena sekarang kan orang kalau mau lihat pondok pesantren tuh kayak lihat dulu media sosialnya gimana. Betul. Kalau media sosialnya bagus juga berarti. Betul Ustaz. Orang di luar sana kan tidak tahu nih keadaan pondok ini seperti apa, ada apanya, fasilitasnya. Begitu melihat sosial medianya, ternyata luar biasa. Akhirnya tertarik orangnya, kita dapat pahala juga akhirnya. Iya. Seperti itu. Tanpa disadari sesuatu. Iya. Tanpa sadari kayak gitu. Apa ya, kayak perbuatan kebaikan aja kecil ya, mungkin sedikit atau sekecil yang kita apa namanya tuh kita rasakan itu kecil, ternyata manfaatnya alhamdulillah seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih pada Ustadz kita yang ada di Darul Marifah. Mudah-mudahan ini Ustadz tidak menjadi podcast pertama kita juga Ustadz, atau podcast terakhir kita juga. Mungkin bisa ada kelanjutannya lagi Ustadz tentang media-media channel-channelnya Darul Marifah, baik ada di YouTube, TikTok tadi Ustadz, ada TikTok, terus apa lagi Ustadz tadi? Instagram itu aktif terus Ustadz. Itu apa tentang pendaftaran santri baru, apakah ada juga di situ Ustadz? Update santri baru sudah, insya Allah nanti kita update, masih dimasak, kalau bahasanya dimasak, masih diedit. Masih dipersiapkan bumbu-bumbunya. Itu apa nanti? Jenisnya kayak ngisi link kah? Itu pendaftaran telah dibuka melalui website, jadi lebih mudah bagi wali santri. Jadi tinggal ngisi di rumah, isi pakai handphone, difoto KTP dan lain sebagainya, dokumen-dokumen terkait, langsung diupload, nanti ada konfirmasi dari admin seperti itu. Jadi lebih mudah, nggak usah jauh-jauh dari mana tadi, Antangkalang ya? Iya, Antangkalang, ada yang dari Kuayan, Pangkalan itu jauh-jauh, kasihan. Habis itu cuma ngambil formulir, habis itu balik lagi. Ya, kasihan juga sampai. Jadi kalau udah dapat itunya kan udah enak, gampang. Dan lewat website. Alhamdulillah lebih mudah. Ya, lebih mudah itu. Ya tergantung kita memanfaatkan teknologi itu seperti apa tadi setelah. Memanfaatkan medsos tadi Ustaz. Betul sekali. Nah, kalau dikatakan sukses kan media-media kita ini kan alhamdulillah menuju sukses. Sukses, amin. Nah, rahasia sukses sendiri Ustaz. Ustaz punya resep kah, punya rahasia kah, atau bagaimana jadi seseorang yang sukses itu seperti apa nih Ustaz? Kalau sukses, resep hidup sukses lah. Menurut Ustadz Sultan, kata yang diimpikan oleh semua orang sukses. Mungkin resep hidup yang akhir-akhir ini sering saya alamin sendiri, harus apa ya, selalu taat kepada Allah Ta'ala. Mungkin karena itu adalah kunci segalanya. Biasanya
kita kita menjalankan sesuatu tapi kita jauh dari Tuhan, pasti ada aja kendalanya. Kayak gitu. Gitu. Pasti ada aja kendalanya, mungkin dari mana dan lain sebagainya. Ada aja kendalanya. Tapi di sisi lain mungkin kita lihat mustahil, tapi kita taat, kita berdoa, kita lain sebagainya. Itu insya Allah akan dimudahkan. Terutama mungkin yang masih punya orang tua, ya, ibu dan sebagainya, itu emang harus selalu dimintakan doa setiap hari. Nah, doa orang tua kan bagaikan nabi pada umatnya. Seperti itu. Itu doa orang tua setelah Iya. salah satu yang bisa membuat kita sukses juga. Nah, kalau pesan-pesan untuk santri nih Ustaz, ya kita kan biasanya di segmen-segmen terakhir Iya. ngobrol gitu, ada pesan dari Ustaz Sultan untuk santri-santri yang nanti nonton nih pas liburan. Ya, pas liburan. Pas liburan mau belum puasa nonton. Terus kalau ada alumni santrinya dari Marifat Sampit juga pasti nonton. Nah, apa nih pesan-pesan dari Ustaz Sultan untuk santri-santri kita? Pesan-pesan. Pesannya nih Ustaz. Kalau pesan dari saya pribadi, dari Al-Fakir, mungkin jangan sia-siakan waktu sih. Soalnya nikmat waktu sama nikmat sehat, ini dua nikmat yang sering dilalaikan sama manusia. Dia padahal gabut di rumah, ngapain ya, padahal itu nikmatnya Allah Ta'ala. Maka kita harus kayak, oh ini lagi gabut, ngapain ya, mungkin buka YouTube tutorial atau apa, lihat kajian-kajian di YouTube, ataupun sekarang media sosial kan banyak, bisa kajian di YouTube dan sebagainya. Atau mungkin memanfaatkan waktu itu dengan baik, karena waktu itu kalau kata para ulama seperti pisau atau pedang, kita lupa. Jadi kalau nggak dimanfaatkan dengan baik, pisau itu akan melukai diri sendiri. Tapi kalau bisa dimanfaatkan, itu akan membantu. Begitu juga waktu itu harus kita jangan sia-siakan. Biasanya kalau orang liburan kan santri, ya saya juga pernah ngalamin juga. Kayak gitu, kayak wah liburan nih, los, kayak banyak waktu kosong. Banyak waktu kosong, udah main HP aja, liatin HP, walaupun scroll media sosial nggak jelas, kayak gitu sangat-sangat memprihatinkan. Karena waktu kosong itu sangat berarti bagi semua orang, dan itu akan disesali nanti saat udah tua, udah badannya nggak sehat lagi. Itu kayak kenapa nggak dari dulu ngumpulkan uang, atau kenapa nggak dari dulu olahraga dan lain sebagainya. Kenapa baru tahu olahraga menyehatkan gitu. Padahal waktu kosongnya tadi tidak dimanfaatkan setelah untuk mencari pengetahuan yang ada di medsos tadi, di medsos dan sebagainya. Gunakan segalanya dengan baik. Jadi biasanya orang udah kecanduan. Kalau kata Habib Umar bin Hamid Al-Jailani, kalau nggak salah, Habib Hamid bin Umar Al-Jailani atau gimana, lupa. Kata beliau yang baru meninggal kemarin kan, HP adalah Homer modern, kata beliau. Bukan Homer maksudnya haram, karena bukan maksud haram HP ya, tapi karena ada sifat kecanduan gitu. Kayak jadi dia kalau udah megang HP, tiba-tiba udah jam 3, udah asar gitu kan, nggak tahu, tiba-tiba mabuk, tiba-tiba kecanduan gitu. Banyak waktu yang terbuang. Iya, banyak waktu yang terbuang akhirnya. Itu emang sangat-sangat harus diperhatikan kembali bagi seluruh santri terutama. Jadi untuk para santri atau alumni yang nonton video ini tadi, manfaatkan dua tadi nikmat sehat, nikmat waktu luang. Nikmat sehat sama nikmat waktu luang. Jangan sampai nanti di akhir-akhir nanti kita baru menyesali. Menyesali kenapa nggak dari dulu. Jadi manfaatkan kalau ada waktu luang, waktu libur, manfaatkan untuk mengisi dengan apa Ustaz? Dengan kebaikan, dengan sebaik-baiknya. Tapi boleh aja kayak nge-game ya, tapi ya ada waktunya. Jangan sampai kecanduan. Tiba-tiba main game 5 jam. 5 jam udah. HP-nya meledak. HP-nya meledak, kepanasan. Oke, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Sultan sudah mau mengisi di podcastnya Darul Marifah Channel. Terima kasih juga sudah mau mengedit video ini nantinya. Ngedit sendiri. Enggak, nanti ada bersama beberapa tim dari kita dari media. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi Ustaz Sultan.
Ulun sebagai host minta maaf, mohon maaf dari Ulun kalau ada kata-kata yang mungkin salah lah tadi. Ada kesalahan lah tadi. Manusia kan buat salah dan lupa, santai aja. Ada salah tinggal diedit aja sana. Bisa dikat. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Seton. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Kalau yang belum subscribe, silahkan subscribe di Darul Marifah Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.